Wah wah wah, semangat berapi-api. Usai kalahkan Bahrain, Calvin Verdonk yakin timnas Indonesia bisa bantai Jepang. Ini dia strategi ala Calvin Verdonk untuk kalahkan Jepang yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah ini nih yang dicari Pak Ketum kita. Pengamat Belanda sampai komentari anak asuh Patrick Kluivert usai kalahkan Bahrain. Ini dia yang dikatakan pengamat Belanda, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Akhirnya dibongkar Pak Ketum juga. Ini dia yang buat timnas Indonesia bisa bangkit dan kalahkan Bahrain. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Nah loh, ada apa ini? FIFA tiba-tiba larang Maarten Paes bermain bersama timnas Indonesia? Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pengamat bola Belanda komentari anak asuh Patrick Kluivert saat lawan Bahrain. Keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert serta gerombolan pelatih asal Belanda memang sempat menuai kontroversi. Namun jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, keputusan ini sebenarnya memiliki tujuan besar yang benar-benar di luar dugaan. Salah satu alasan utamanya adalah dampak dari sisi hiburan yang sangat menguntungkan bagi sepak bola Indonesia. Hal ini terbukti setelah kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 yang kembali membuka peluang ke Piala Dunia 2026. Selesai pertandingan tersebut, pundit sepak bola asal Belanda, Kees Kwakman, langsung memberikan reaksi yang menarik perhatian. Ia mengkritik permainan timnas Indonesia dan menyebutnya sebagai tontonan yang lebih buruk dibandingkan bermain kartu bersama anaknya. Namun justru dari kritik inilah timnas Indonesia semakin terkenal. Dengan ketenaran Patrick Kluivert yang pernah bersinar di Eropa, nama Indonesia kini lebih sering diperbincangkan di media-media internasional. Ini menjadi keuntungan besar dari sisi popularitas dan citra sepak bola nasional di kancah global. Tidak bisa dipungkiri kehadiran pelatih dan pemain naturalisasi dari Belanda telah membawa atmosfer baru bagi timnas Indonesia. Ditambah lagi, tidak ada kendala bahasa yang berarti antara pemain dan pelatih. Komunikasi yang lebih lancar tentunya akan berimbas pada peningkatan strategi dan pemahaman taktik di lapangan. Dengan komposisi tim saat ini gagal lolos ke Piala Dunia 2026 rasanya menjadi sesuatu yang sangat mustahil. Patrick Kluivert sendiri bukan sosok sembarangan. Ia adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Dengan pengalaman melatih di berbagai klub Eropa dan rekam jejak sebagai mantan pemain kelas dunia, kehadirannya membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ditambah dengan peran asistennya yang juga berasal dari Belanda, tim ini semakin memiliki identitas permainan yang lebih jelas dan terarah. Walaupun ada kritik dari beberapa pihak, terutama dari pundit seperti Kees Kwakman, justru hal ini membuktikan bahwa timnas Indonesia kini sudah berada di radar sepak bola internasional. Nama Indonesia semakin sering dibicarakan dan ini bisa menjadi modal besar untuk menarik perhatian FIFA dan AFC. Dengan eksposur yang semakin luas, sponsor global pun bisa lebih tertarik untuk berinvestasi dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai kebijakan PSSI dalam mendatangkan gerombolan pelatih asal Belanda ini? Apakah ini benar-benar langkah yang tepat menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Calvin Verdonk bicara peluang timnas Indonesia bakal bantai Jepang. Benar-benar di luar dugaan. Usai mengalahkan timnas Bahrain, semangat pemain timnas Indonesia semakin berapi-api. Kini pemain naturalisasi Calvin Verdonk menilai bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C.
Optimisme ini muncul setelah melihat strategi Jepang yang kemungkinan besar tidak akan menurunkan kekuatan penuhnya karena sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Verdon melihat celah ini sebagai kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan bersejarah. Dalam pertandingan sebelumnya, Jepang memang terlihat tidak memainkan pemain inti mereka saat menghadapi Arab Saudi. Jika strategi ini kembali diterapkan dalam laga melawan Indonesia, maka peluang untuk mencuri 3 poin sangat terbuka lebar. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang away. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, ujar Verdon usai kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Dengan kemenangan atas Bahrain, timnas Indonesia kini menempati peringkat keempat dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Tim Garuda unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang berada di posisi 5 dan 6. Selain itu, Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan memiliki selisih 4 poin dari Australia di posisi kedua. Jika berhasil menang melawan Cina pada 5 Juni dan kemudian mengalahkan Jepang, peluang Indonesia untuk melaju ke babak keempat kualifikasi akan semakin besar. Lebih dari itu, gerombolan pelatih kelas Eropa yang kini membimbing timnas Indonesia diyakini dapat membawa tim ini meraih kemenangan mudah atas Jepang. Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya memiliki pengalaman serta taktik yang lebih unggul dibandingkan era sebelumnya. Dengan strategi yang matang dan skuad yang semakin solid, laga melawan Jepang bukanlah hal yang mustahil untuk dimenangkan. Para pemain semakin percaya diri dan memiliki motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Dengan kondisi Jepang yang sudah lolos dan kemungkinan tidak menurunkan kekuatan penuh, ditambah strategi jitu dari tim kepelatihan Indonesia, kemenangan atas Jepang bukanlah sekadar angan-angan. Ini bisa menjadi kenyataan jika seluruh elemen tim bekerja keras dan memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal. Laga ini juga menjadi pembuktian bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata di kancah sepak bola Asia. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Jepang dan melaju ke babak selanjutnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia bisa kalah dari Cina dan Jepang. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan pernyataan mengejutkan usai timnya dikalahkan oleh timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun harus menerima kekalahan, Talajic menegaskan bahwa perjuangan di grup C masih jauh dari kata selesai. Bahkan ia melihat peluang timnas Indonesia untuk lolos masih dalam ancaman, terutama karena dua lawan berat masih menanti, Cina dan Jepang. Menurut Talajic, timnas Indonesia bisa saja mengalami kekalahan dalam 2 laga sisa mereka. Ia menilai bahwa menghadapi Cina bukan perkara mudah, terlebih mereka juga sedang berusaha keluar dari posisi juru kunci. Sementara itu, Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 tetap menjadi tim kuat yang bisa memberikan tekanan besar kepada Garuda. Sepak bola adalah olahraga penuh kejutan. Saya yakin segalanya masih bisa terjadi di grup C ini. Indonesia menang melawan kami, tetapi mereka belum benar-benar aman. Jika mereka kalah dari Cina dan Jepang, peluang mereka bisa langsung sirna, ujar Talajic. Kekalahan dari Indonesia membuat Bahrain tertahan di posisi kelima dengan 6 poin, sama dengan Cina yang berada di posisi terakhir. Namun Talajic tetap optimis bahwa timnya masih memiliki peluang untuk lolos, setidaknya ke putaran keempat kualifikasi. Dengan syarat mereka harus memenangkan 2 laga tersisa melawan Arab Saudi dan Cina, serta berharap Indonesia terpeleset. Saat ini, klasemen grup C masih sangat kompetitif. Jepang sudah memastikan diri lolos dengan 20 poin. Australia berada di posisi kedua dengan 13 poin, sementara Arab Saudi menguntit di posisi ketiga dengan 10 poin. Indonesia sendiri menempati posisi keempat dengan 9 poin, hanya unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Talajic juga mengakui bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Rafael Struijk telah membuat tim Garuda semakin kuat. Namun ia tetap percaya bahwa Cina dan Jepang bisa membuat timnas Indonesia kesulitan.
Cina pasti akan tampil habis-habisan. Mereka tidak ingin menyelesaikan kualifikasi di posisi terakhir. Lalu Jepang, meski mereka sudah lolos, kita tidak bisa meremehkan mereka. Ini Jepang, tim dengan mental juara. Jadi, saya rasa peluang Indonesia untuk kalah masih ada, tambahnya. Ucapan Talajic ini tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Apakah mereka bisa membuktikan diri dan lolos ke fase berikutnya? Ataukah prediksi Talajic akan menjadi kenyataan? Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia bisa mengatasi dua laga berat ini? Atau justru akan mengalami kekalahan seperti yang dikatakan pelatih Bahrain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Alasan timnas Indonesia bisa bangkit dan kalahkan Bahrain. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, hanya beberapa hari sebelumnya, skuad Garuda harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney. Namun dengan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia berhasil bangkit dan mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang dari Ole Romain menjadi penentu kemenangan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada Selasa 25 Maret 2025. Hasil ini membawa Indonesia kembali bersaing di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan 3 poin, timnas Indonesia kini mengoleksi 9 poin dari 8 laga, menjaga peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik kebangkitan timnas Indonesia setelah kekalahan dari Australia. Menurutnya, kerja keras dan kekompakan tim menjadi faktor utama dalam kemenangan ini. Ia pun mengingatkan bahwa situasi ini mirip dengan saat timnas Indonesia kalah dari Jepang pada November 2024, tetapi kemudian mampu bangkit dan mengalahkan Arab Saudi. Kita bisa membuktikan kalau mau bekerja keras, kita bisa coba lagi, ujar Erick Thohir kepada awak media di SUGBK. Kalau teman-teman media ingat, waktu itu kita kalah dari Jepang. Tetapi habis itu tim bisa menang melawan Arab Saudi. Karena kalau kita kalah dari Arab Saudi, tentu mimpi kita sudah tidak tercapai ketika itu. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa kemenangan atas Bahrain adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing jika tetap bekerja keras dan tidak menyerah. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim dan dukungan luar biasa dari supporter yang hadir di stadion. Hari ini membuktikan bahwa bangsa kita bisa, bangsa kita berhasil kalau mau bekerja keras dan tetap kompak. Kita buktikan setelah kalah dari Australia, tambahnya. Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyempatkan diri untuk hadir langsung memberikan dukungan kepada para pemain. Kehadiran Presiden di hotel tempat tim menginap serta di stadion memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden yang tadi sempat datang ke hotel. Saya juga kaget ketika Menpora kirim pesan bahwa Pak Presiden sudah menuju ke sana. Beliau mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia. Kemenangan atas Bahrain tentu menjadi dorongan besar bagi timnas Indonesia yang masih memiliki 2 pertandingan tersisa melawan Cina dan Jepang. Meski tantangan ke depan tidak mudah, hasil ini membuktikan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di level Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa terus melanjutkan tren positif ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bintang AC Milan sampai takjub dengan kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar mencuri perhatian banyak pihak, termasuk dari bintang AC Milan, Tijjani Reijnders. Pemain keturunan Maluku ini menunjukkan rasa takjubnya setelah menyaksikan perjuangan skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Indonesia tampil efektif meski kalah dominasi dari Bahrain yang menguasai 58% penguasaan bola. Namun permainan disiplin dan strategi matang dari pelatih membuat timnas Indonesia mampu meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Ole Romain di menit ke-24.
Kemenangan ini menjadi bukti bahwa semangat juang dan kerja keras bisa mengalahkan superioritas lawan di atas kertas. Liano Reijnders, winger naturalisasi Timnas Indonesia, turut merayakan kemenangan ini dengan membagikan momen di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan pesan penuh semangat, bersama-sama kita terus mendorong impian kita. Kemenangan kandang yang besar dan dukungan fantastis. Unggahan ini pun langsung mendapatkan respons luar biasa dari para penggemar. Ribuan komentar membanjiri postingan tersebut termasuk dari sang kakak, Tijjani Reijnders. Pemain andalan AC Milan itu meninggalkan komentar dengan 3 emoji, 1 emoji mata berbintang dan 2 lengan berotot. Emoji ini menggambarkan rasa kagum dan dukungannya terhadap pencapaian Timnas Indonesia. Tijjani Reijnders sendiri tengah menjalani tugas negara bersama Timnas Belanda dalam perempat final UEFA Nations League 2024-2025 melawan Spanyol. Meskipun timnya tersingkir lewat adu penalti, ia tetap memberikan perhatian pada perjalanan Timnas Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain menjadi bukti bahwa tim ini semakin berkembang dan siap menghadapi tantangan lebih besar. Dukungan dari pemain-pemain besar seperti Tijjani Reijnders tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian tentang kemenangan luar biasa ini? Apakah Timnas Indonesia bisa terus mempertahankan performa mereka hingga akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus kuat Garuda. FIFA larang Maarten Paes bermain lawan Cina. Kabar mengejutkan datang jelang pertandingan penting Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA secara tiba-tiba melarang Maarten Paes tampil dalam laga tersebut, membuat banyak supporter Garuda terkejut dan bertanya-tanya. Timnas Indonesia baru saja menikmati kemenangan berharga atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 25 Maret 2025. Gol tunggal dari Ole Romenyi pada menit ke-24 mengantarkan skuad Garuda meraih 3 poin penuh. Namun di tengah euforia kemenangan tersebut, datang kabar kurang mengenakan terkait absennya Maarten Paes. Penjaga gawang utama Timnas Indonesia yang bermain impresif dan mencatat clean sheet saat menghadapi Bahrain kini dikabarkan tak bisa turun di laga melawan Cina. Penyebabnya? FIFA mencatat bahwa Paes menerima kartu kuning pada pertandingan sebelumnya yang membuatnya terkena akumulasi kartu dan harus absen 1 pertandingan. Namun, keputusan ini memicu kebingungan. Pasalnya, catatan kartu kuning Maarten Paes masih simpang siur. Situs resmi AFC tidak mencatat adanya kartu kuning untuk kiper FC Dallas tersebut. Sementara itu di situs resmi FIFA, tercatat bahwa Paes menerima kartu kuning pada menit ke-72 saat melawan Bahrain. Informasi ini semakin diperkuat oleh match summary yang diterima oleh Fonenews.com. Jika benar Paes mendapatkan kartu kuning di laga melawan Bahrain, maka ini menjadi kartu kuning keduanya dalam ajang kualifikasi. Sebelumnya, ia sudah menerima kartu kuning saat melawan Arab Saudi di Jeddah pada September 2024. Akumulasi 2 kartu kuning ini membuatnya otomatis dilarang bermain di laga berikutnya. Meski kehilangan Paes menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert tampaknya tidak perlu terlalu khawatir. Timnas Indonesia masih memiliki Emil Audero, kiper berbakat kelahiran Lombok yang kini membela Palermo di Serie B Italia. Audero yang sebelumnya bermain untuk klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan siap tampil jika FIFA benar-benar melarang Paes turun melawan Cina. Banyak pendukung Timnas Indonesia yang bertanya-tanya mengapa ada perbedaan pencatatan kartu kuning antara AFC dan FIFA. Apakah ini kesalahan teknis atau ada faktor lain? Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan FIFA ini adil? Haruskah PSSI mengajukan banding agar Maarten Paes bisa tetap bermain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ucapan berapi-api Justin Hubner usai Timnas Indonesia hancurkan Bahrain.
Pertandingan panas antara timnas Indonesia dan Bahrain berakhir dengan kemenangan dramatis bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sukses menumbangkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam laga matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tambahan 3 poin penting bagi Indonesia, tetapi juga memicu reaksi panas dari kubu Bahrain. Salah satu sosok yang paling menyorot perhatian adalah bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain yang tampil penuh selama pertandingan itu memberikan pernyataan berapi-api usai kemenangan tersebut. Dirinya dengan lantang meminta para pemain Bahrain untuk tutup mulut setelah sebelumnya banyak komentar negatif yang dilontarkan oleh tim berjuluk Dilmun Warriors itu. Perasaan yang luar biasa, kami menang menghadapi mereka, dalam kurung Bahrain, ujar Justin Hubner usai laga Selasa 25 Maret 2025. Ia menambahkan bahwa Bahrain seharusnya berhenti berbicara besar dan menerima kenyataan bahwa Indonesia lebih unggul. Sebelum pertandingan dan di laga terakhir ada banyak omongan soal kami dari tim mereka. Dan yang bisa saya katakan mereka harusnya diam karena kami tunjukkan siapa Indonesia sebenarnya, tambahnya. Ucapan berani dari Justin Hubner ini tentu menjadi sorotan. Pernyataannya bukan hanya sekadar emosi sesaat, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan diri yang semakin meningkat di dalam skuad Garuda. Dengan permainan yang semakin solid, kemenangan atas Bahrain menjadi bukti bahwa timnas Indonesia sudah berkembang pesat dan siap bersaing di level tertinggi. Dalam pertandingan tersebut, Justin Hubner tampil luar biasa di lini pertahanan. Ia bersama rekan-rekannya sukses meredam serangan Bahrain dan memastikan gawang yang dikawal Ma Arten Paes tetap aman dari kebobolan. Aksi heroiknya dalam memotong aliran bola serta melakukan blok krusial di momen-momen genting menjadi kunci keberhasilan Indonesia menjaga keunggulan. Kemenangan ini juga semakin membuka asa bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tambahan 3 poin, skuad Garuda kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan total 9 poin. Jalan menuju Piala Dunia memang masih panjang, tetapi kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus melaju. Bagaimana menurut kalian tentang kemenangan ini dan ucapan berapi-api dari Justin Hubner? Apakah kalian setuju dengan sikapnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 usai kalahkan Bahrain. Timnas Indonesia kembali mencatatkan sejarah dengan kemenangan dramatis atas Bahrain pada Selasa 25 Maret. Hasil ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi para pendukung, tetapi juga membuka jalan lebar bagi timnas Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan peluang yang masih terbuka, seluruh pencinta sepak bola Indonesia kini menaruh harapan besar agar tim kebanggaan tanah air bisa mengamankan tiket ke pesta sepak bola terbesar di dunia. Saat ini, Jepang telah memastikan 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai pemuncak grup C. 1 tiket tersisa menjadi rebutan 5 negara, Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina. Persaingan semakin memanas karena selisih poin antara tim-tim ini cukup tipis. Australia saat ini berada di posisi kedua dengan 13 poin dari 8 laga, disusul oleh Arab Saudi dengan 10 poin dan Indonesia dengan 9 poin. Sementara itu Bahrain dan Cina masing-masing mengoleksi 6 poin dan masih berpotensi mengancam posisi Indonesia. Peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 memang masih ada, meskipun tidak mudah. Syarat utama agar bisa finish sebagai runner-up di grup C adalah menyapu bersih 2 pertandingan tersisa, yakni melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut, maka total poin yang dikumpulkan akan mencapai 18. Ini bisa menjadi tiket emas bagi skuad Garuda untuk mendampingi Jepang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun perjuangan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada hasil sendiri.
Skenario terbaik adalah berharap Australia dan Arab Saudi tidak memperoleh lebih dari 4 poin di 2 laga terakhir mereka. Jika skenario ini terjadi, maka Indonesia berpotensi naik ke posisi kedua klasemen akhir grup C dan otomatis lolos ke Piala Dunia. Meski peluang ini tidak besar, semangat juang tim yang saat ini dilatih oleh salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia membuat kita yakin bahwa keajaiban bisa terjadi. Jika skenario terbaik tidak terwujud dan timnas Indonesia gagal menyapu bersih 2 laga terakhir, maka perjuangan akan berlanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk memastikan langkah ke babak ini, Indonesia setidaknya harus menang saat menghadapi Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni nanti. Jika berhasil meskipun kalah melawan Jepang, timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk finish di posisi keempat dengan 12 poin. Yang cukup untuk lanjut ke fase berikutnya. Dengan kualitas pemain yang semakin meningkat, kemudian sudah dilatih pelatih terbaik sepanjang masa timnas Indonesia, rasanya tidak mungkin jika timnas Indonesia gagal mencapai impian besar ini. Sekarang, saatnya kita semua memberikan dukungan penuh untuk timnas Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.